فاتح بنية الفتوح والمنو والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتبرز النسوح الأرواح والدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين إنما كان حلوة الروح وسلم الحبيب الإمام النووي أن الله تغشاهم برحمة مغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وارزقنا وإياكم كمال المحبة والمتابعة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث التاسع. Hadis yang ke-9. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman putra daripada Sakhar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai dari Abu Hurairah. Qala, berkata, sami'tu, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma nahaitukum anhu, ma nahaitukum, apa yang aku melarang kamu sekalian, anhu, dari ma, fajtanibuhu, maka hindarilah atau tinggalkanlah hu, itu ma. Apa yang aku larang untuk kamu kerjakan, tinggalkan. Wa ma amartukum, dan apa aku perintahkan kalau kamu sekalian, bihi, dengan ma, fa'tu, maka laksanakan, minhu, dari ma, mastata'tum, apa yang kamu dapat, apa yang kamu bisa. Apa yang aku perintahkan kamu semuanya, laksanakan yang kamu mampu, yang kamu bisa. Fa innama, maka hanya saja, ahlaka, menghancurkan, alladzina min qablikum, alladzina, orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kamu sekalian, yaitu umat sebelum kamu, umat-umat Nabi yang dahulu. Yang menghancurkan mereka, diadab oleh Allah, kathratu, banyaknya, masailihim, pertanyaan-pertanyaan mereka, alladzina, wa ikhtilafuhum, dan ikhtilaf, penentangan mereka, alladzina, ala anbiyaihim, atas para nabi mereka, alladzina, yang membuat umat-umat para nabi dulu diadab oleh Allah dengan bermacam-macam, itu karena banyak pertanyaan yang enggak manfaat dan banyak mereka tidak nurut para nabi mereka. Rawahu, meriwayatkan ini hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Abu Hurairah, Hurairah itu
tasghir daripada hirrah. Hirrah itu kucing perempuan, Hurairah kucing kecil perempuan. Abu Hurairah bapak kucing cilik wedok. Namanya sendiri Abdurrahman bin Sakhar. Ada khilaf banyak sebenarnya namanya Abu Hurairah, cuma yang paling sahih Abdurrahman bin Sakhar. Kenapa kok dijuluki bapak kucing cilik? Abu Hurairah ini pernah satu hari bawa kucing kecil, dimasukkan ada di apa itu? Lengan tangan. Apa lengan tangan bahasa Jawa ini? Hah? Jadi lengan tangan itu orang Arab itu memang lengannya panjang-panjang, tidak seperti di Indonesia begini. Jadi dawa-dawa gitu, dimasukkan di situ. Kemudian ketemu sama Rasulullah, lihat ada keruket-keruket gitu, gerak-gerak di lengannya Abu Hurairah. Tanya Nabi, mahadhihi, apa ini? Maka dikatakan hirratun, kucing betina ya Rasul. Oh, kucing betina, kok dibawa digendong terus? Faqala li ya Abu Hurairah, bapak kucing, kok gendong anak terus gitu, kamu bawa kemana-mana. Wah, kok ini bapak dah. Dari julukan itu akhirnya terkenal Abu Hurairah bapak kucing cilik, karena senang sama kucing. Abu Hurairah itu Abdurrahman, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau pada tahun ke-7 setelah hijrah datang ke kota Madinah, tapi nggak ketemu sama Rasulullah. Rasulullah waktu itu ada di Khaybar, lagi mimpin perang. Rasulullah ada di Khaybar. Akhirnya dia berangkat menemui Rasulullah ada di Khaybar dan masuk Islam. Abu Hurairah ini selalu dekat sama Rasulullah. Kenapa? Dia itu ingin menggali ilmu dari Nabi. Karena itu Abu Hurairah ini dikatakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Memang waktunya singkat dengan Rasulullah, nggak lama, karena masuk Islamnya tahun ke-7 bulan Hijriah, sedangkan Rasulullah meninggal tahun ke-10 bulan Hijriah, cuma 3 tahunan. Cuma Abu Hurairah ini ngambil kesempatan banyak dengan Nabi, karena memang Abu Hurairah ini nggak punya rumah. Dia termasuk pemimpin Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu tunawisma, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, tidurnya ada di masjid terus sama orang-orang miskin yang ada di situ. Jadi masjidnya Rasulullah itu ada satu tempat khusus untuk tidurnya orang Ashabus Suffah. Pakaian nggak punya, cukup nutup aurat mereka itu. Akhirnya Abu Hurairah punya kesempatan banyak ketemu dengan Nabi. Lawang Nabi itu rumahnya dekat dengan masjid, setiap saatnya sholat di masjid, 5 waktu di masjid. Yang lainnya banyak sibuk ngurusi toko, ngurusi pekerjaan, ngurusi peternakan, ngurusi pertanian. Abu Hurairah gak ada sing diurusi, nggak ada.
Akhirnya sering ketemu dengan Nabi, tanya dengan Nabi, dengarkan sabdanya Nabi, dengarkan hadisnya Nabi. Waktu yang singkat tapi towo gitu loh, itu Abu Hurairah. Apalagi satu saat pernah Rasulullah duduk, kemudian Nabi menyatakan, ayo man yabsutu thawbahu hatta afrugha min hadithi thumma yaghbidahu fa innahu laisa yansa syai'an sami'ahu minni abada. Siapa yang mau sekarang menghamparkan kainnya untuk aku bawakan banyak hadis-hadisku, kemudian kain itu ditelekep sama dia, dipeluk sama dia, maka dia tidak menjadi orang lupa daripada hadisku seterusnya selamanya. Nabi nawari, ayo siapa yang kepingin nggak akan lupa daripada hadis-hadisku, sekarang siapkan kainnya, saya akan utarakan itu hadisku. Jadi seakan-akan hadis itu jadi barang ditekek ono di atas kain. Nanti kalau ditelekep masuk ada di hatinya, nggak akan lupa selamanya. Langsung Abu Hurairah, aku ya Rasulullah. Nabi nyeritakan itu, Nabi sabda itu, sabda ini banyak sekali. Kemudian sama Abu Hurairah ditelakep. Kata Abu Hurairah, aku semenjak itu tidak pernah fa wallahi ma nasitu syai'an sami'tu minhu. Aku semenjak itu tidak pernah lupa sedikit pun daripada yang aku telah dengarkan daripada Rasulullah. Jadi mukjizatnya Rasulullah ini, koyok-koyok ditekek begitu, telakepen wis, ini bahan memori, alat untuk bisa merekam semua hadisnya Rasulullah. Memang Nabi itu mempunyai sahabat macam-macam. Abu Hurairah digawe rekaman, semua hadisnya Nabi direkam sama Abu Hurairah. Abu Hurairah bisa mengingat semua yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sahabatnya Rasulullah itu macam-macam ya. Ada yang bagian ngurusi ekonomi dok, ada yang bagian mimpin umat saja, ono sing bagian sabar, ada yang bagian macam-macam. Abu Hurairah dikasih bagian untuk ngerekam hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi pemimpin para sahabat ashabus suffah yang hidupnya ada di masjid. Untuk makannya mereka gimana? Nabi itu bagi, kau beberapa orang datang ke rumahnya sahabat fulan, kamu datang ke rumahnya sahabat fulan, nanti beberapa di antara mereka yang sama Rasulullah. Lah Nabi begitu, kalau ada misalnya sedekah datang kepada Nabi, nggak dimakan karena Rasulullah nggak mau makan sedekah, dikasihkan kepada mereka, kirim no yang ashabus suffah. Kalau dikasih hadiah diambil sama Rasulullah seperlunya, yang lainnya dikasihkan kepada ashabus suffah. Kalau saiki ya, kalau dapat hadiah lali yang dimuriti. Kalau Rasulullah enggak, diambil sedikit, yang lainnya untuk murid-muridnya. Itu Rasulullah SAW. Puluhan ashabus suffah, kalau enggak salah 80-an gitu ya. Mereka itu selalu ditanggung oleh Rasulullah. Cuma ya kadang-kadang ndak ono panganan. Bengong ini ya.
Kadang-kadang tidak ada makanan. Kasih tahu. Akhirnya diceritakan di sini, satu saat kata Abu Hurairah, aku sudah nggak tahan dengan rasa lapar, wis nemen lu ini wis, sampai aku tempelkan perutku ada di bumi. Akhirnya ngambil beberapa batu, dicancang begitu sama Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah duduk ada di dekat masjid. Abu Hurairah ini sengaja mau menyapa beberapa sahabat, tujuannya supaya ditanya begitu. Abu Hurairah mau makan, kok pucet, kok itu? Langsung Abu Hurairah akan jawab, ya aku lapar. Jadi jiwanya sahabat itu sekalipun butuh nggak jauh, nggak seperti sekarang. Rokok ngepak sih ngemis kadang-kadang, melasan. Sahabat nggak begitu, sekalipun lapar nggak mau minta. Lah Abu Hurairah berharap ada yang tanya keadaannya dia. Caranya gimana? Pura-pura dia tanya masalah ilmu. Ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar, tanya, Abu Bakar, ayat Quran yang berbunyi gini itu ya apa? Oh begini. Udah ya, tinggal. Lu Abu Hurairah bukan nggak paham, tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, tujuannya setelah itu takoni, kenapa sih Abu Hurairah kok ketok lemes ngono? Kenapa? Langsung, iya saya lapar gitu. Cuma Sayyidina Abu Bakar kurang tanggap waktu itu, mungkin lagi sibuk. Kemudian jalan lagi Sayyidina Umar bin Khattab, Umar, anak mau tanya, di Al-Quran itu ada ayat ini, apa terusannya? Oh begini. Oh ya wis, ayah saya duluan Abu Hurairah. Ya lemes Abu Hurairah, tidak ada yang paham dengan maksud saya. Akhirnya ketemu dengan Rasulullah SAW. Belum ngomong dipanggil, Abu Hurairah, lebih ya Rasulullah, ayo ikut aku. Iya ya Rasul. Wah kalau diajak Nabi berarti beres wis urusan. Masuk Rasulullah ke rumah. Abu Hurairah minta izin, aku masuk ya Rasul. Masuk. Masuk ke dalam, Rasulullah melihat ada satu wadah susu begitu, tanya sama keluarganya, ini susu dari siapa? Ahdaulana fulan, dikasih hadiah sama si fulan ya Rasul. Oh hadiah, berarti aku dapat bagian. Kalau sedekah langsung kasih. Panggil Abahir, Abu Hurairah, ya Rasul, intalik ila ahli suffah fad'uhum, berangkat ke masjid lagi, teman-teman kamu semuanya panggilan, ini ada susu sedikit, ayo dirasakan bersama. Kata Abu Hurairah, fa'ahzanani, susah aku, kata Abu Hurairah, susah aku. Kenapa? Kuntu arjuan usiba minal laban syarbatan agwa biha baqiyata yaumi wa lailati. Aku ini berharap untuk tak puas-puas sudah minum susu itu. Kenapa? Udah berhari-hari nggak makan, supaya mantep gitu loh. Apalagi anak
jadi pesuruhnya Nabi nih, disuruh ngundang, berarti jelas terakhir makanku. Berarti termasuk panitia ini ya. Panitia ya berarti terakhir makannya. Nggak ada jalan lain kecuali taat kepada Rasulullah. Ya datang, sahabat semuanya diundang sama Nabi, ayo berangkat, masuk. Pol rumahnya Rasulullah. Rumahnya kecil, Rasulullah nggak seberapa besar, penuh. Panggil, ya Bahir, khudh fa'atihim. Abu Hurairah, ini ambil, kasihkan mereka supaya minum. Waduh, orangnya begitu banyak, susunya nggak seberapa banyak, apes. Udah perintah Nabi, kasihkan satu, monggo diombe. Memang lapar semuanya. Hebat yang minum. Abu Hurairah sudah kecil hati, ente habis dah ini. Oh masih ada sisa, kasih yang kedua. Abu Hurairah, iya ya Rasul, kasih. Gelak ini, habis ini. Masih ada, kasih yang ketiga. Iya kasih, sampai komplit semuanya. Ada sisanya. Ya Rasul, ini ada sisa ya Rasul. Kasihkan sama Rasulullah, diterima sama Rasulullah. Dilihat Abu Hurairah sama Nabi, senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Abu Hurairah tinggal aku sama kamu. Minum. Aku dulu ya, duduk minum. Diminum sama Abu Hurairah. Malu-malu Abu Hurairah minum pertama. Minum lagi, kata Rasulullah. Lagi ya Rasul, iya. Serius minumnya dah. Minum lagi, kata Rasulullah. Dilihat, oh masih ada longgar nih, kasih lagi sama Abu Hurairah. Habis ketiga, minum lagi. Walladzi ba'atsaka bil haqq ma ajidu lahu maslakan. Ya Rasulullah, demi yang mengutus kamu Allah, demi Allah yang mengutus kamu, nggak ada jalan lagi untuk masuk, sudah bol ya. Udah, sini. Sekarang bagianku, kata Rasulullah. Diminum sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisanya. Allahumma shalli alaihi. Tuh lihat gimana itu pemimpin. Pemimpin bukan hanya menikmati untuk dirinya sendiri, eling sama rakyatnya, ingat sama rakyatnya, sama muridnya, panggil semuanya. Kalau sudah muridnya kenyang, baru terakhir dia merasakan nikmat. Itu pemimpin. Pemimpinmu kayak dadi korupsi, baru jadi habis kas negara, entek kabeh semuanya. Belum nginjak kantor udah persiapan mobil dinas, ntar lagi rumah dinas, apa mana ndak dinas kabeh, semuanya dibiayai. Gitu masih korupsi. Tapi lihat Rasulullah, udah makanan jahatannya enggak banyak, panggil semuanya, makan semuanya, kenyang semuanya, baru beliau terakhir. Sayyidul Qawm akhiruhum syurba. Pemimpin itu adalah terakhir menikmati, bukan minta menikmati pertama kemudian rakyatnya menjerit-jerit. Pemimpin yang penuh pengorbanan demi untuk kemakmuran rakyatnya sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pernah beliau
berkata begini, usibtu thalatha masaib fil Islam. Aku ini mendapatkan 3 musibah setelah masuk Islam. Pertama, mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya Rasulullah. Kedua, wa qatlu Utsman, dan terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ketiga, wal mizwad. Kalau bahasa sekarang mungkin karung ya, kehilangan karung atau kehilangan keranjang, tempat untuk membawa bekal gitu. Loh, kok model, kenapa? Iya, satu saat aku pernah musafir bersama Nabi. Kemudian Nabi bertanya, hal ma'aka syai'? Abu Hurairah punya sesuatu? Oh iya ya Rasul, ada sedikit kurma, ada di karung kecil gitu, apa wadah tempat untuk makanan gitu loh, keranjang kecil gitu mungkin ya. Jibihi, mana, bawaan sini. Dibawa, ternyata ada kurma 20 biji dok. Ini dak Abu Hurairah. Iya ya Rasul. Dibacai sama Rasulullah, didoai. Satu persatu kurmanya didoai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah. Sekarang itu pasukan semuanya, Nabi waktu itu banyak bawa pasukan. Suruh masuk 10-10 kata Rasulullah. Suruh masuk 10-10. Masuk 10, dijak bicara sama Rasulullah, ngobrol. Ayo mari makan sampai warak. Nggak ente-ente itu. Datang lagi 10, dijak ngobrol sama Nabi. Ayo makan. Datang lagi 10 sampai semuanya warak. Kemudian diserahkan itu kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, kata Nabi, idza aradta an ta'khud minhu syai'an fakhudh wa la takubbah. Abu Hurairah, kalau mau ngambil, tapi jangan dibuka loh ya, cukuun, tak apa-apa, kan ente itu kata Rasulullah. Tahu Anda, itu Abu Hurairah makan dari situ di zaman hidupnya Rasulullah, zamannya Sayyidina Abu Bakar, zamannya Sayyidina Umar, dan ente sih an, nyumber terus itu sampai zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Waktu Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh, maka banyak terjadi di situ kriminal, sampai akhirnya rumahnya Abu Hurairah dibongkar, dirampasi semuanya, dicolong itu diantaranya. Kata Abu Hurairah, itu musibah bagi aku, eman itu, kok ada sampai sekarang, ndak ente itu kata. Mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil Abu Hurairah ini adalah sahabat yang besar. Selain beliau orang yang banyak merekam hadisnya Rasulullah, beliau orang yang ahli dzikir. Wiritannya setiap hari beristighfar, bertobat kepada Allah 12.000 kali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, rola sewu. Abu Hurairah itu punya tasbih, cuma tasbihnya nggak seperti gini. Itu tampar begitu, dicancang, terus dicancang, jadi dibuat seperti pentolan-pentolan itu, seperti tasbih. Itu sampai 1000. Nah, itu sampai 1000. Jadi wiritane paling didik 1000. Ada rola 1000 itu 2 kali, 12 kali, didik 12 kali, cuma 1000-an.
Kita ini lo muter tasbih sing 100, baru muter sepisan ngaku nih wali. Nah, Abu Hurairah dia hidup bersama istrinya dan dia juga hidup bersama pelayannya. Akhirnya diatur, kau pelayan untuk qiyamul lail sepertiga pertama, kau istriku misalnya, atau aku sepertiga kedua, kau sepertiga ketiga. Jadi sering jogo. Yang pertama pelayannya misalnya sholat, siapa sepertiga nang ini bagian sampean, aku turu lagi untuk tidur. Ora sepertiga kedua. Kalau sudah gitu, ayo kon mari ngono, aku saiki turu. Istrinya kompak. Kalau sekarang kompak turu kabeh. Kalau dulu enggak kompak, kau ya qiyamul lail dulu, nanti setelah sekian rakaat sekian jam baru banguni saya gantian. Begitu para sahabat itu. Di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab pernah beliau dijadikan amir, ada di Bahrain, gubernur. Tapi nggak lama dicopot sama Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya dia tobat, wis kapok ndak dadi pejabat, ruwet kata dia. Tinggal di kota Madinah. Dia diminta untuk jadi lagi, mau diangkat dari lagi, nolak, ndak, kapok tobat, gak enak jadi pejabat kata dia. Nggak mau, sampai akhirnya beliau meninggal. Ada di tahun 59, ada menyatakan 58, ada menyatakan 57 Hijriah. Kapok jadi pejabat. Saiki rebutan dadi pejabat. Itulah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian dirahmati Allah, dari kisah ini bisa kita ambil para sahabat itu memang paling berjasa ya. Bagi umat manusia ini, bagi umat Islam ini paling berjasa. Kalau bukan karena sahabat Nabi, eru Kanjeng Nabi itu kondi sampean. Allah milikin sahabatnya Nabi itu memang istimewa. Di antara sahabat itu sampai membuat perjanjian gitu loh. Saking tidak kepinginnya mereka tadi itu ketinggalan dari satu kejadian yang ada pada Rasul. Ojo sampai sabdanya Nabi, haditsnya Nabi itu mereka nggak dengar. Jangan sampai ada kejadian yang mereka tidak menyaksikan. Cuma kan ada kebutuhan, ada yang mereka itu harus bekerja untuk nafkah keluarga. Lah kalau dia bekerja kan berarti kehilangan kesempatan untuk duduk bersama Rasulullah. Akhirnya mereka ngadakan perjanjian sendiri sama temennya satu itu. Gini wis, hari ini kau jangan kerja, aku yang kerja. Tugasnya kau nunggoi Rasulullah terus. Nanti malam jam sekian kita akan bertemu, kabarono aku apa yang terjadi dengan Nabi, yang kamu dengarkan dari Nabi itu apa, yang kamu saksikan dari Nabi itu apa. Tak bayar sak mini, kebutuhan kamu tak kei dari hasil kerja saya. Parwedang besok kamu yang kerja, saya yang nunggoi Rasulullah. Saya yang nunggoi Rasulullah. Kebutuhanku penuhi, cukup ono. Nanti ketemu tak kasih tahu kamu apa yang
terjadi pada Rasulullah. Terus ngono. Jadi buat perjanjian sendiri. Sahabat yang kecil, yang masih kecil-kecil, yang masih belum besar-besar itu kalau berkerumun orang gitu, kalau mereka itu ngerubung Rasulullah, otomatis yang di belakang tidak tahu kan apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu sama temennya begitu, wes ini kau lebih kurus daripada aku, kau tak pikul. Lihatan Rasulullah kan danono aku ya, dipikul dulu. Oh Nabi noleh, oh Nabi berbuat itu, oh Nabi itu. Kenapa? Dia nggak bisa ngelihat, tapi dia nyuruh temennya tadi itu ngelihat. Kenapa? Eman. Karena yang terjadi pada Nabi itu adalah satu hukum akan melahirkan satu ilmu. Ngono sahabat. Coba kalau kita semuanya, kalau sudah majelis taklim, dolek di pojok di sing ado. Kenapa? Lek turu dak ketara. Walhasil sahabatnya Rasulullah ini adalah orang yang paling berjasa untuk Islam ini, paling berjasa saudara. Belum lagi peperangannya. Perang itu terus ngedepi orang musyrik Arab yang begitu ganas, keras. Belum lagi cuacanya yang panas. Tapi itu semuanya dilakukan demi untuk agama Allah. Setelah Rasulullah meninggal, cobaan macam-macam, tapi sahabat menangani semuanya. Sayyidina Abu Bakar, intern umat Islam waktu itu kacau, diatasi oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar memperluas daerah Islam luar biasa sampai ke negeri Cina, ke Mongol, merantak itu Islam sampai ke Asia Timur, sampai ke Eropa sama Sayyidina Umar. Negeri Persia yang mereka penyembah api, yang sekarang Iran, padahal itu adikuasa, itu superpower Amerika, pasukannya terlatih semuanya, kekuatan senjatanya dilempit sama sahabat sampai jadi negara yang dikuasai oleh pemerintahan Islam saat itu. Sampai akhirnya yang memimpin perang waktu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke negeri Cina. Sampai sekarang kuburannya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu di negeri Cina. Terus luas. Zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, perekonomian begitu hebat. Zamannya Sayyidina Ali terjadi goncangan fitnah, bisa diatasi semuanya. Diteruskan zaman setelahnya itu luar biasa. Alhasil apapun yang dilakukan oleh sahabat, ternyata mereka adalah menanamkan banyak jasa Islam waktu itu. Ya ada kesalahan-kesalahan mungkin, tapi kesalahan itu adalah manusia. Saya mau tanya, ada dokter nyembuhkan pasien 1000, ono satu pasien nggak ketulung, satu keliru obat mati misalnya, masuk salah kabeh. Lah sing 1000 sing sehat ini ndak kamu nilai. Karena itu kita dilarang untuk ngurusi kesalahan sahabat. Dudu urusanmu, kesalahanmu itu lebih banyak. Jangan merasa kalau kamu itu berbuat baik bisa mengungguli para sahabat, gak iso. Kata Rasulullah SAW, Allah fi ashabi, fa wallahi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah wala nisfah.
Hati-hati loh kamu, jangan kamu membenci sahabatku, mencaci sahabatku demi Allah. Kalau seandainya kamu mau bersedekah seperti gunung Uhud emas, sedekah pahalanya kamu sedekah gunung Uhud emas tidak sebanding dengan pahalanya sahabat, sedekahnya sahabat segenggam beras. Jadi sampean masih gawe masjid 1000 gak iso ngalahno sahabat. Sahabat apa? Masjid siji, aku masjid 1000. Aduh. Podo ambek $100 ambek $100. Dolar iku sahabat, rupiahe kita, gitu loh. Ojo ngaku luwe unggul karena banyak amal, belum tentu nilai orangnya. Direktur tanda tangan, larang. Presiden tanda tangan, larang. Sampean tanda tangan sak pirang-pirang dan regane. Sahabat kalau beramal jangan dianggap sedikit, larang. Kenapa? Kelasnya kelas tinggi. Amalnya kita itu banyak, kelasnya itu kelas biasa, kelas rendah. Jangan hubung-hubungkan diri kamu akan lebih bisa mengungguli karena amalnya lebih banyak. Gak iso. Itu sudah makomnya Allah berikan. Lah kalau ada sahabat tukaran, gimana? Kamu harus semuanya baik sama sahabat. Saya mau tanya, kalau bapak sama emak tukaran, belo sing di? Belo emak kurang ajar sampai bapak, belo bapak kurang ajar sampai emak. Carane ya apa? Ojo melok-melok. Duduk kelasmu. Kamu anaknya harus hormat kepada dua-duanya. Duduk kelasmu, ojo melok-melok wis. Iku bapak ambek emak wong tuamu. Ojo melok-melok wancene gendeng bapak iku misalnya. Kurang ajar. Emak iku karepe dhewe goblok misalnya. Kurang ajar bodoh ae. Apapun kesalahan orang tua itu bukan kelasnya kamu untuk menilai. Wajibnya kamu anak bakti kepada orang tua. Begitu. Terus siapa? Dongakno. Mudah-mudahan bapak diridhoi sama Allah, mudah-mudahan emak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sahabat. Apapun yang dilakukan oleh sahabat, urusannya sahabat, duduk kelasmu kurang ajar. Terus gimana? Dongakno radhiyallahu anhu, rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati sahabat, mudah-mudahan Allah meridhoi sahabat. Kan ngono ah. Iki ndak sok. Poing salah kabeh, lah raimu gak salah. Enaknya itu loh. Itu orang namanya tidak tahu diri. Orang kalau tidak tahu diri itu berarti orang yang tertipu. Dia menganggap dirinya baik padahal welek. Tahu kepik sampean? Kepik itu bangga dengan baunya. Selalu dia menunjukkan kilo ambuku, tapi yang kena baunya kepik pasti kecewa. Oh, buai kepik ambu udah enak. Begitulah orang kalau nyaci sahabat merasa dirinya baik, dia merasa ilmiah, ilmuku, kelakuanku, padahal orang tahu ilmumu sak cuwil, akhlakmu bejat, perbuatamu elek. Karena itu nggak usah dikumpuli orang yang kurang ajar sama sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itulah cerita sahabat Abu Hurairah. Insyaallah ahad yang akan datang kita akan bahas masalah hadisnya.